kepolisian, kejaksaan, kehakiman, MA, MK itu semua ada basis konstitusionalnya. Semuanya punya dasar konstitusionalnya. Apa yang beda? Yang beda adalah untuk kekuasaan kehakiman, untuk kepolisian itu disebut kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan untuk kejaksaan tidak disebut kewenangannya, tapi ia merujuk pada pasal 24 ayat 3. Jadi ada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan, bukan kekuasaan kehakiman ya, tapi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi jangan khawatir, semuanya punya basis konstitusional. Nah, ketika semua punya basis konstitusional, maka derivasinya adalah ke undang-undang. Tetapi yang gradasi kuatnya adalah ketika disebut kewenangannya, sehingga kalau kewenangan suatu saat diambil, maka dia bisa bersengketa namanya SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, kembali ke derivasinya, bahwa apakah kemudian Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa fungsi penyelidikan penyidikan ada di polisi? Tidak. Yang disebut itu aturannya ada di dalam undang-undang. Nah, karena itu bisa di-create undang-undang oleh legislator mengenai pengaturan kewenangan. Nah, saya ingin lanjutkan. Nah, dalam konteks yang kemudian adalah bahwa eh, memang kelembagaan tertentu diberikan fungsi-fungsi tertentu di samping fungsi induknya. Contoh yang sudah lama berlangsung, kejaksaan sebagai penyidik di dalam tindak pidana korupsi. Itu konstitusional nggak? Konstitusional itu karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ceritanya seorang Brigjen Purnawirawan gak melakukan tindak pidana korupsi, itu bosan, capek. Saya ini kok sudah lama perkara disidik lagi sama kejaksaan, disidik lagi sama kejaksaan. Maka ia menguji ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bilang itu konstitusional. Nah, tetapi di pertimbangan Mahkamah Konstitusi bilang bahwa dalam penegakan hukum, integrated justice system itu perlu tetap dipertahankan adanya diferensiasi fungsional. Jadi semuanya konstitusional, tapi memang ada gradasi tertentu. Termasuk gradasi itu adalah tidak diberikannya kewenangan secara mutlak dalam fungsi-fungsi tertentu untuk satu lembaga saja. Sehingga dalam fungsi-fungsi tertentu diberikan fungsi pada lembaga itu di samping soal kewenangan utamanya. Ini perspektif konstitusionalnya seperti itu. Nah, perspektif hukum pembangunannya mengapa diferensiasi fungsional itu banyak. Ya, kenapa kok polisi mestinya menjadi penyelidik dan penyidik utama? Karena ada infrastruktur penegakan hukum yang lebih baik. Apa? Polisi itu tangannya sampai ke desa-desa, ya, karena itu mereka punya polsek, ya, ya. Tapi yang lain bagaimana? Jadi penegakannya salah satu alasannya adalah infrastruktur penegakan hukum. Tapi jangan lupa yang harus selalu dikedepankan adalah kita perlu evaluasi kembali selama ini seperti apa. Due process of law-nya yang mengedepankan hak asasi, yang mengedepankan penyelidikan-penyidikan yang bermartabat itu seperti apa? Itu yang tidak boleh sama sekali dilupakan dalam reformasi KUHP. Saya kira gitu, Pak.